Oke, bismillah teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang marketing khusus untuk bisnis kuliner. Jadi buat kalian pengusaha kuliner yang sekarang bisnisnya mungkin lagi bertumbuhnya, kalian pasti saat ini sedang berpikir untuk membangun sistem marketing yang lebih baik lagi daripada sebelumnya dan tim marketing yang lebih kompeten lagi, insya Allah. Nah, jadi di sini kita tidak akan belajar banyak tentang hal-hal yang sifatnya teknis seperti menjalankan iklan, bikin konten, endorse dan yang semisalnya. Karena hal-hal yang seperti itu, aktivasi yang seperti itu bisa di outsourcing dengan biaya yang jauh lebih terjangkau, insya Allah. Nah, di sini kita akan belajar hal-hal yang sifatnya lebih strategis lagi biar kalian bisa punya kebebasan waktu yang lebih banyak lagi yang bisa dipakai untuk hal-hal yang jangka panjang sifatnya seperti itu, teman-teman. Biar kalian tidak menjadi bottleneck lagi di bisnis kalian. Oke? Nah, jadi kita akan belajar tentang hal-hal yang sifatnya fundamental sampai goals jangka panjang. Kita akan mulai dari belajar tentang mindset marketing yang lebih tepat lagi. Nah, kalau sebelumnya kalian mungkin berpikir tentang marketing itu cuma bikin konten, endorse, menjalankan iklan dan lain sebagainya. Sekarang kita luruskan menjadi marketing itu adalah instrumen strategis. Jadi setiap aktivitas akan terhubung ke visi jangka panjang di bisnis kalian, setiap aktivitas marketing. Dan keputusan yang diambil akan didasarkan pada data, bukan selera, intuisi, atau perasaan dari owner atau tim-tim kalian seperti itu. Nah, marketing insya Allah akan menggerakkan seluruh departemen, bukan departemen marketing saja seperti itu, teman-teman. Dan kalian akan punya return yang besar di investasi kalian selama ini, insya Allah seperti itu. Oke, nah setelah itu kita juga akan belajar tentang bagaimana cara meningkatkan revenue, omset, penghasilan atau apapun namanya itu dengan cara belajar tentang revenue formula atau rumus revenue. Nah, rumusnya di sini teman-teman, kalau kita mau mendapatkan penghasilan atau omset yang lebih besar lagi, ya rumusnya adalah meningkatkan traffic dikali conversion rate dikali AOV atau basket size atau bahasa kulinernya biasanya disebut dengan APC, average per check, itu akan dikali lagi sama repeat rate. Dan kalau salah satu variabel ini kita tingkatkan, maka insya Allah revenue juga akan meningkat. Jadi itu tadi rumusnya, traffic, conversion rate, AOV, basket size atau APC dikali repeat rate, seperti itu teman-teman. Jadi dari traffic ini biasanya datangnya dari iklan berbayar, SEO, konten-konten organik, kolaborasi brand dan lain sebagainya. Nah, kalau ini bisa kita dapatkan traffic yang besar, terus bisa kita konversi lebih besar lagi, maka revenue akan bertambah. Kalau dikali sama AOV, maka akan semakin besar penghasilannya. Dan dikali sama repeat rate akan lebih besar lagi. Jadi satu variabel saja yang bisa kita tingkatkan, maka penghasilan akan lebih besar lagi. Nah, bagaimana kalau 2, kalau 3, kalau keempat variabel ini bisa kita tingkatkan? Insya Allah penghasilannya akan jauh lebih besar lagi dan bisa di scale up lagi karena kita sudah punya polanya seperti itu, teman-teman. Nah, di kelas ini juga kita akan belajar berkolaborasi lintas departemen. Jadi untuk kegiatan marketing itu tidak dieksekusi sama tim marketing saja, tapi juga tim dari departemen yang lain seperti tim produksi di dapur, tim pelayanan, finance dan lain sebagainya. Karena kita akan belajar tentang kualitas produk, pelayanan dan keuangan tipis-tipis lah. Oke, seperti itu. Nah, terus kita juga akan belajar tentang bagaimana cara menentukan budget marketing yang tepat. Jadi kita tidak cuma bakar duit, tapi setiap aktivitas yang kita lakukan di marketing terutama itu kita tahu seperti apa progresnya dan seperti apa hasilnya, seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak akan cuma bakar duit percuma seperti itu. Seperti istilah-istilah orang yang benar-benar bakar duit habis, tidak ada hasil yang didapatkan dari situ. Nah, dari sini kita juga akan belajar tentang bagaimana cara mengakuisisi pelanggan dan berapa biaya yang kita keluarkan setiap kali kita mendapatkan satu pelanggan baru di bisnis kita. Nah, jadi kegiatan marketing tidak akan habis percuma, tidak akan bakar duit. Contoh misalnya teman-teman, setiap customer yang kita dapat itu cara menghitungnya seperti ini, atau kita biasa sebut dengan CAC atau Customer Acquisition Cost atau biaya yang kita keluarkan per satu customer baru. Nah, itu cara hitungnya seperti ini, total biaya marketing yang kita keluarkan dibagi jumlah pelanggan baru yang kita dapatkan. Contohnya misalnya, kalau kita mengeluarkan budget marketing sebulan 3.500.000 misalnya, nah untuk iklan dan kita mendapatkan 100 pelanggan baru, maka customer acquisition cost-nya adalah 35.000 karena 3.500.000 lagi tadi itu dibagi sama jumlah pelanggan baru. Nah, ini kelihatannya besar, tapi kalau kita kali sama repeat rate yang setiap customer baru itu belanja 5 kali misalnya, maka akan lebih murah lagi. 35.000 tadi dibagi 5 menjadi 7.000, dan 7.000 ini akan semakin rendah lagi kalau dia belanja lebih dari 5 kali dan seterusnya. Kenapa acquisition cost ini penting? Karena kita bisa mengukur efisiensi dengan ini. Yang kedua, kita bisa mencegah pemborosan, dan ketiga, kita bisa scale up lagi teman-teman.
Oke, nah selain itu kita juga akan belajar tentang customer journey, bagaimana kita mendesain orang-orang yang belum tahu bisnis kita sampai dia datang ke bisnis kita, transaksi dan balik lagi seperti itu. Jadi ada strategi di setiap tahap dari customer journey ini. Itu yang akan dilakukan sama tim marketing dan tim dari departemen yang lain juga. Nah, habis itu kita juga akan belajar tentang bagaimana menggunakan metode-metode yang biasanya dipakai sama bisnis-bisnis di industri teknologi seperti Google, LinkedIn, YouTube, Intel dan lain sebagainya. Itu kita pakai di bisnis kuliner dan itu bisa banget teman. Nanti kita akan belajar teknisnya seperti apa. Kita akan belajar menggunakan OKR dan KPI biar kalian nanti bekerja memberikan bonus atau punishment ke tim tidak lagi pakai perasaan tapi pakai data. Jadi tidak ada lagi baper-baperan dan saling menyalahkan seperti itu. Oke. Nah, di kelas ini akan kita bagi menjadi 2 jalur untuk belajar. Kita bagi 2 bab. Yang pertama tentang strategi, ini jatahnya owner dan leader. Dia akan belajar tentang mindset marketing, revenue formula yang tadi, budgeting, OKR dan desain customer journey. Terus ini jadi tugas kalian sebagai owner atau sebagai leader cukup memahami bagaimana pola ini, framework ini bekerja. Eksekusinya ada di bab 2 untuk tim kalian di marketing dan leader-leader di departemen lain. Mereka yang akan belajar teknis atau eksekusi tentang KPI, SOP-nya bagaimana, CRM-nya bagaimana dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman di kelas ini kalian akan belajar tentang membangun sistem sehingga kalian bisa mempunyai kebebasan waktu yang lebih banyak lagi yang bisa kalian gunakan untuk berpikir secara strategis untuk goals jangka panjang di bisnis kalian. Habis itu kalian juga akan mendapatkan bonus-bonus seperti strategi eksekusi. Nah, di strategi eksekusi ini kalian akan belajar tentang departemen-departemen yang lain lagi. Lebih terukur, lebih tersistemasi dan lebih bekerja by data, bukan intuisi atau perasaan lagi. Terus kalian juga akan mendapatkan template yang bisa kalian pakai harian, bulanan, kuartal dan tahunan. Kalian juga di sini akan mendapatkan kelas strategi launching. Nah, strategi ini sudah saya praktikan berkali-kali, berpuluh-puluh kali di brand lokal yang sekarang sudah punya 70 lebih outlet yang sudah terbukti berkali-kali berhasil dan bisa kalian duplikasi insya Allah di bisnis kalian sendiri. Seperti itu. Oke teman-teman, saya harapkan dari kelas ini kalian bisa belajar membangun sistem, membangun tim dan scale up lebih besar lagi untuk bisnis kalian. Jadi sampai jumpa di kelas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.